yang ada di suku Muna. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Perlengkapan dan peralatan hidup di Muna telah lengkap dan dapat digolongkan modern. Hal ini dapat dilihat pada pertama, cara masyarakat dalam berpakaian. Yang kedua, perumahan. Meskipun tetap mempertahankan rumah panggung karena identitas daerah Muna, namun warga selalu berusaha untuk membangun rumah batu yang disambung dengan rumah panggung tersebut. Selain itu, ada beberapa warga yang membangun rumah bertingkat. Yang ketiga, alat-alat rumah tangga yang digunakan mudah diperoleh di pasar-pasar tradisional. Yang keempat, alat-alat produksi seperti mesin jahit sebagian warga telah memilikinya, selain beberapa warga masih mempertahankan budaya menenun sebagai ciri khas daerah. Yang kelima, alat transportasi yang digunakan telah memadai, seperti mobil dan kendaraan bermotor bila di darat, dan speedboat dan Johnson sebagai kendaraan di laut yang menghubungkan antar pulau. 2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Mata pencaharian hidup di Muna bermacam-macam seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, PNS, perwira, polisi, dan tentara. Sistem pendistribusian dari hasil mata pencaharian ini tidak mengalami kesulitan karena antara satu dengan yang lain saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, untuk mengirim barang-barang ke daerah luar Muna, banyak alat transportasi yang dapat disewa oleh pelaku-pelaku ekonomi di daerah ini. 3. Sistem kemasyarakatan atau kekerabatan. Istilah kekerabatan sangat dikenal di daerah Muna. Istilah-istilah kekerabatan yang digunakan di Muna yakni Ida adalah sebutan untuk ayah pada golongan Laude dan Walaka. Papa adalah sebutan untuk ibu pada golongan Laude dan Walaka. Ama adalah sebutan untuk ayah pada golongan Maradika. Dina adalah sebutan untuk ibu pada golongan Maradika. Awa adalah sebutan untuk kakek, nenek, dan cucu untuk semua golongan. Poko Widau adalah sebutan untuk paman dari saudara laki-laki ayah dan atau ibu pada golongan Laude dan Walaka. Foko Papa adalah sebutan untuk bibi dari saudara perempuan ayah atau ibu pada golongan Laude dan Walaka. Foko Mau adalah sebutan untuk paman dari saudara laki-laki ayah atau ibu pada golongan Maradika. Foko Niau adalah sebutan untuk paman dari saudara laki-laki ayah atau ibu pada golongan Maradika. Ada pula Abi, yakni sebutan pribadi antara dua individu atas kesepakatan sebelumnya. Misalnya, Iman dan Ayu berteman, lalu mereka menyepakati sebuah nama untuk penyebutan mereka. Anggap saja nama yang disepakati itu adalah Sifa. Maka, Iman akan memanggil Ayu dengan nama Sifa, demikian pula dengan Ayu, ia akan memanggil Iman dengan nama yang sama, yakni Sifa. Mieno Lambu adalah sebutan untuk suami atau istri pada semua golongan. Awantu atau Awawangku adalah sebutan untuk cicit baik laki-laki maupun perempuan pada golongan. Yang keempat, bahasa. Bahasa yang digunakan di Pulau Muna adalah bahasa Muna itu sendiri dan bahasa Indonesia. Sekarang ini, baik di kota maupun di kampung-kampung di Pulau Muna, masyarakat lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi seperti penggunaan HP, komputer, dalam hal ini internet, dan frekuensi menonton acara televisi. Sejak kecil, anak akan dibiasakan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga mau tak mau nenek dari anak ini akan menyesuaikan agar tetap berinteraksi dengan cucunya. Yang kelima, kesenian, yakni seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Seperti halnya di daerah lain, kesenian di Muna bermacam-macam. Seni rupa yang terkenal dan kelihatan di Muna adalah seni mengukir gambol dan kerajinan mebel. Seni suara ada namanya tradisi kantrola, modero, dan gambusu. Seni gerak ada tarian-tarian seperti tari linda, tari pogala, silat Muna, dan kontau. Yang keenam, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat Muna telah memadai, di mana sekolah-sekolah telah tersebar dari kota ke desa-desa. Tenaga pengajar pun dari kalangan terpelajar seperti sarjana, diploma, dan magister. Dalam hal berinteraksi antara pengajar dan pelajar tidak mengalami kesulitan karena satu sama lain saling mengerti dalam hal berbahasa. Yang ketujuh,
Sistem kepercayaan atau religi. Penduduk di Muna mayoritas memeluk agama Islam. Pada tahun 2005, jumlah masjid di seluruh wilayah Kabupaten Muna sebanyak 350 buah. Langgar atau surau atau musola sebanyak 97 buah, gereja sebanyak 27 buah, dan pura atau vihara sebanyak 22 buah. Dan yang terakhir, pengembangan produk komoditas ekonomi kreatif. Di daerah Muna, pengembangan ekonomi kreatif cukup besar karena keunggulan potensi sumber daya alam dan aneka produk hasil-hasil bumi lainnya. Banyak di antaranya pengembangan ekonomi kreatif yang ada di daerah ini. Salah satunya melalui program dalam sektor pariwisata Mayday Muna atau Datang ke Muna. Di program ini menjadi salah satu strategi dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mengenalkan produk lokal maupun internasional Kabupaten Muna. Di antaranya kain tenun daerah Muna, makanan khas daerah Muna, serta pertunjukan-pertunjukan daerah Muna, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, harap dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe. Dadah!